Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Celia Alexandra kembali menemani Anda di program Apa Kabar Indonesia Siang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk menemani jam istirahat Anda atau jam makan siang Anda. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pertama untuk Anda dulu pemirsa. Ini 4 pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 13 tahun di Palembang ditangkap polisi. Perbuatan keji yang dilakukan pelaku yang masih belasan tahun itu dilakukan karena para tersangka ingin menyalurkan nafsu usai nonton film porno. Polisi menangkap 4 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan atas remaja putri berinisial AA 13 tahun yang jasadnya ditemukan di kuburan Cina, Palembang. Mirisnya, para tersangka ini masih berstatus pelajar yang usianya masih belasan tahun. Mereka adalah IS berusia 16 tahun yang disebut polisi sebagai pelaku utama, lalu MZ 13 tahun, serta NS dan AS berusia 12 tahun. Kapolrestabes Palembang Haryo Sugihartono telah menetapkan keempat anak tersebut sebagai tersangka. Haryo mengungkapkan, kasus ini bermula dari temuan jenazah anak perempuan di sebuah pemakaman di kawasan Talang Kerikil, Minggu 1 September. Dari hasil visum, korban juga diperkosa. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapatkan bukti bahwa pelaku adalah teman-teman gadis Malang itu. Aparat meringkus keempat anak itu dan kini mereka telah berstatus tersangka. Kapolrestabes mengatakan, berdasarkan pemeriksaan para tersangka melakukan kejahatannya karena hendak menyalurkan nafsu setelah menonton video porno di ponsel milik IS. Kumpulan video cabul itu telah memicu para pelaku untuk memperkosa korban. Tersangka menyadari saat itu akibat tindakan tersebut korban lemas dan diduga tidak bernafas. Dan pada akhirnya para tersangka melakukan tindakan secara bergiliran. Yang pertama adalah kekasih daripada korban AA yaitu saudara IS. Kemudian dilanjutkan 3 orang rekan lainnya yaitu saudara MZ, NS, dan AS secara bergantian. Sementara itu, keluarga korban berharap 4 tersangka dihukum setimpal atas perbuatannya yang sudah membunuh dan memperkosa anggota keluarganya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Rumah warga di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dibobol maling pada siang bolong. Pelaku berhasil menggasak emas logam mulia dan berlian dengan total 300 juta rupiah. Rumah milik Maulana Yusuf, karyawan BUMN di perumahan Geria Satria, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dibobol maling di siang bolong. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang membobol pintu depan, lalu masuk ke kamar dan mengambil sejumlah perhiasan emas, logam mulia dan berlian yang nilainya ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Peristiwa terjadi saat pemilik rumah tengah bekerja. Tetangga korban yang mengetahui peristiwa itu mendengar suara bising di rumah korban. Ia kemudian memeriksa dan mendapati 2 orang keluar dari rumah korban, mengenakan helm, masker, dan berboncengan dengan motor. Ya itu pintu didobrak itu, saya pakai di. Oh dirusak gitu. Terus masuk. Iya. Yang ke kamar dirusak juga bukan? Kalau di kamar tadi kayaknya cuma ada aja sih. Oh raknya dalam lemari ini. Lemari juga sudah pas masuk kamar ya sudah di atas tempat tidur ininya. Sudah berantakan. Kasus perampokan kini ditangani aparat kepolisian. Petugas masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi dan korban. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, kita beralih ke kisah pilu seorang ibu rumah tangga di balik jeruji besi yang memeluk dan juga mencium anak perempuannya di Labuan Batu, Sumatera Utara. Sang ibu ditahan lantaran melawan petugas saat melakukan aksi demo memprotes pabrik kelapa sawit. Sebuah video memperlihatkan momen menyayat hati, di mana seorang ibu mencium rindu sang buah hati dari balik jeruji besi viral di media sosial. Video tersebut diunggah akun X The Meat Is Back dengan narasi, ibu bernama Tina ditahan karena dugaan perlawanan terhadap petugas saat penertiban kericuhan di pabrik kelapa sawit PT
PT PPSP Pulo, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video terlihat sang ibu yang menggunakan rompi tahanan merah memeluk dan menciumi anak perempuannya yang berusia 6 tahun yang terus meneteskan air mata. Sambil menahan tangis agar terlihat kuat di depan anaknya, sang ibu terus mengucapkan kata-kata nasihat untuk sang anak. Sontak warganet pun ikut mengomentari video yang membuat hati teriris tersebut dengan tulisan yang penuh rasa iba dengan kondisi ibu dan anak tersebut. Sejumlah netizen juga menyoroti hukum di Indonesia yang mereka rasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tina bersama 5 orang lainnya ditahan aparat kepolisian lantaran melakukan perlawanan saat aksi protes pengoperasian pabrik kelapa sawit PT Pulo Padang Sawit Permai, Kelurahan Pulo Padang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara pada 20 Mei lalu. Masyarakat menilai keberadaan dan beroperasinya pabrik menimbulkan polusi dan pencemaran lingkungan bagi mereka. Saat ini, Tina masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan tuduhan dugaan melawan petugas kepolisian melakukan pengamanan kendaraan pengangkut buah sawit menuju pabrik. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Usia 75 tahun bukanlah penghalang bagi seorang lansia bernama Hama di Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk tetap produktif bekerja. Di saat pria seusianya sudah banyak yang tidak mampu bekerja keras, Hama masih mampu bekerja sebagai pengambil lebah madu liar dan harus memanjat pohon setinggi 20 hingga 50 meter. Pria bernama Hama, warga Kelurahan Batu Panga, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini masih terlihat bugar di usianya yang sudah mencapai 75 tahun. Ia pun tetap semangat menjalani pekerjaannya sebagai pengambil lebah madu liar dari sarang-sarang lebah yang berada di pohon-pohon di sekitar desanya. Di saat musim panen madu tiba, ia dan 2 rekannya mulai mencari sarang lebah dari pohon ke pohon. Peralatan yang digunakannya pun terbilang sederhana, seperti seutas tali untuk memanjat dan sabut kelapa serta daun yang akan dibakar untuk mengusir lebah. Setelah persiapan selesai, Hama pun mulai memanjat pohon dengan menggunakan peralatan tersebut. Di usianya yang tidak muda lagi, ia masih sanggup memanjat pohon setinggi 20 hingga 50 meter untuk mencapai sarang lebah di puncak pohon. Namun tantangannya tidak hanya memanjat pohon tinggi. Dengan pakaian seadanya, tubuhnya sangat rawan disengat lebah. Oleh karena itu, ia pun mengusir lebah-lebah dari sarangnya dengan asap yang ia buat dari membakar sabut kelapa dan daun-daunan hijau. Berbekal pengalamannya sejak remaja, ia pun dengan mudah menghalau lebah-lebah tersebut dari sarangnya. Setelah dirasa aman, sarang lebah itu pun kemudian diturunkan dengan menggunakan tali. 2 rekannya yang menunggu di bawah kemudian memotong-motong sarang lebah tersebut untuk diambil madunya dan ditampung dalam sebuah wadah. Setelah semua madu terkumpul, madu tersebut kemudian dipindahkan ke dalam botol. Menurut Hama, 1 sarang lebah bisa menghasilkan madu sebanyak 2 hingga 10 botol. Ia pun mendapat upah dari total jumlah botol madu yang berhasil dikumpulkan dan dibagi dengan rekan kerjanya. Meski telah puluhan tahun menjalani pekerjaan ini, Hama mengingatkan jika pekerjaan ini juga beresiko. Sengatan dari lebah bisa berakibat fatal, apalagi jika sedang berada di atas pohon. Pria yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu tidak bisa mengingat sudah berapa kali tubuhnya bengkak akibat sengatan lebah. Namun hal itu tidak membuatnya kapok dan tetap akan melakukan pekerjaan ini selama tubuhnya masih mampu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, hadapi musim kemarau, ini warga dan juga petani di Ciamis, Jawa Barat urunan membuat kincir air. Debit sungai yang surut akibat kemarau tidak mampu mengirigasi area pertanian dan perikanan. Musim kemarau membuat debit sungai surut dan tidak bisa mengalir ke saluran irigasi. Khawatir gagal panen, warga akhirnya urunan membuat kincir air. Inilah kincir air swadaya warga di Desa Kertaharja, Kecamatan Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Satu kincir air dengan diameter 4 meter lingkaran dapat mengaliri lahan pertanian seluas 4.000 meter lebih. Kincir air ini menghabiskan biaya hingga 2 juta rupiah, dengan proses pembuatan bisa menelan waktu hingga 10 hari. Karena ini tidak teraliri oleh irigasi yang ada. Jadi irigasi yang dibangun oleh pemerintah, khususnya pemerintah desa, sampai ke hamparan sawah yang ini tidak bisa dijangkau. Di Desa Kertaharja ini terdapat sedikitnya 6 kincir air yang dibuat secara swadaya. Warga berharap musim kemarau segera berlalu agar tanaman mereka tidak gagal panen. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, tradisi Tawurji atau sedekah Rabu terakhir bulan Safar digelar di Keraton Kanoman, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang. Ratusan warga dari area sekitar keraton antusias hingga rela berdesakan berebut koin jimat yang ditebar langsung oleh Sultan Keraton Kanoman, Sultan Raja Muhammad Emiruddin. Dan juga selain ini pemirsa, ada juga silaturahmi masyarakat dan juga rela berebut koin keraton untuk mencari keberkahan. Ratusan warga rela berebutan untuk mendapatkan koin yang berjatuhan di lantai. Bahkan tak sedikit dari orang tua hingga anak-anak terhimpit warga lain yang berusaha meraih koin yang diyakini sebagai jimat tersebut. Kedatangan kerabat dan abdi dalam Keraton Kanoman ini langsung disambut nyanyian Tawurji oleh masyarakat sekitar Keraton Kanoman. Keluarga keraton yang membawa uang koin bercampur beras dan makanan kecil langsung menghampiri masyarakat yang sudah berjubel di depan bangsal Paseban. Saweran atau sodako dari keluarga keraton yang dipimpin langsung Sultan Raja Muhammad Emiruddin langsung digeruduk warga. Bagi warga, sedekah keraton ini membawa berkah dan kebahagiaan tersendiri meski harus berdesakan meraihnya. Terus dapat berapa tadi? Dapat 6.000. Kenapa sih Bu rela berebut Bu? Tak kepengen, pengen nyari apa? Berkahnya. Tak hanya tradisi Tawurji pada hari Rabu terakhir bulan Safar ini, Keraton Kanoman juga menggelar tradisi ngapem atau pembuatan kue apem. Kue tradisional tersebut didoakan dan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk sedekah. Diharapkan dengan mengakhiri Rabu Wakasan dengan sedekah ini, masyarakat bisa terhindar dari mara bahaya atau bencana. Di mana Rabu Wakasan merupakan sebuah titipan pesan orang tua bahwa kita tidak boleh meninggalkan ibadah, salah satunya yaitu bersedekah. Tradisi Tawurji sendiri merupakan salah satu tradisi awal dalam rangkaian menjelang peringatan Maulid Nabi. Beberapa tradisi akan digelar di Keraton Kanoman hingga puncaknya pada tradisi Pelal Alit atau Panjang Jimat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, imbas kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah truk kimia menabrak 6 kendaraan, sejumlah warga ini menghadang truk trailer yang akan melintas di Jalan Pelumpang Sempar. Informasinya sesaat lagi pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang terjadi antara truk tangki kimia dengan 6 kendaraan di Koja, Jakarta Utara. Dari data sementara, 5 orang dikabarkan tewas dalam insiden ini. Sementara penyebab kecelakaan diduga karena pengemudi truk mengalami serangan jantung saat mengemudi. Polisi dari unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Utara langsung menggelar olah TKP dan menyelidiki penyebab kecelakaan truk tangki kimia yang dikabarkan menewaskan 5 orang di Koja, Jakarta Utara.
Selama proses olah TKP, Jalan Pelumpang Semper sempat ditutup sementara. Selain pemeriksaan saksi di lokasi kejadian, polisi juga tengah mencari rekaman CCTV untuk dapat mengetahui kronologis kecelakaan dengan pasti. Namun dari informasi sementara, penyebab kecelakaan disebabkan pengemudi truk mengalami serangan jantung. Adapun informasi awal untuk penyebab kecelakaan, mobil sopir tangki itu kena penyakit jantung yang menabrak kendaraan motor sebanyak 3, lanjut 2, angkot 1 sama Osbak 300. Selain korban tewas, sebanyak 7 orang pengendara juga mengalami luka-luka dan kini dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara truk dan 6 kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke kantor Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Sebelumnya truk kimia menabrak 6 kendaraan di Jalan Pelumpang Semper, Koja, Jakarta Utara pada Rabu sore kemarin. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, imbas kecelakaan beruntut yang melibatkan sebuah truk kimia menabrak 6 kendaraan, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Jakarta Utara menggugat pada Kamis pagi ini melakukan aksi penghadangan terhadap truk trailer yang akan melintas di Jalan Pelumpang Semper, Jakarta Utara. Didampingi petugas Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara, aksi penghadangan truk ini diwarnai adu mulut antara warga dan supir truk yang bersikeras untuk melintas di Jalan Pelumpang Semper. Warga menuntut peraturan jam operasional truk trailer di Jalan Pelumpang Semper yang sebelumnya diberlakukan dari pukul 6 hingga 9 pagi, serta sore hari mulai pukul 4 hingga jam 9 malam dilakukan kembali. Selain itu, aksi ini juga merupakan imbas kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah truk kimia menabrak 6 kendaraan pada Rabu sore kemarin. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini di Pelumpang Semper, Jakarta Utara? Sudah ada rekan kami, Faris Noval, di lokasi kecelakaan beruntun yang melibatkan truk trailer kimia yang menabrak 6 kendaraan di Pelumpang Semper, Jakarta Utara. Silakan, Faris. Ya, selamat siang Putri, Celia, dan juga pemirsa. Disinilah lokasi kecelakaan beruntun antara truk tangki atau truk trailer kimia dengan 6 kendaraan lainnya di Jalan Pelumpang Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di mana kejadian ini juga bermula dari garis putih yang ada tanda di sana, yang telah diberi tanda oleh pihak kepolisian juga. Disitulah pertama kalinya truk melindas salah satu korban yang merupakan pelajar SMP berusia 14 tahun, yang juga menjadi salah satu korban meninggal dunia. Bermula dari situ, lalu truk tangki yang dibawa oleh Sawiji yang juga merupakan korban meninggal dunia yang diduga terkena serangan jantung, langsung oleng ke sebelah kiri dan menabrak angkot yang sedang ngetem tepat di sini, tempat saya berdiri. Ngetem di halte ini, menabrak angkot lalu menabrak juga 2 mobil pick up, sehingga berujung di tempat cuci motor yang kurang lebih tidak jauh dari tempat saya mengabarkan saat ini, berhenti di situ. Dan memang menurut keterangan dari warga yang merupakan saksi mata juga bernama Aji yang bekerja di cuci motor itu, ia yang juga mematikan mobil dan juga safety suit dari truk tangki ini, karena memang saat ditemukan truk masih berasap dan juga roda masih terus berputar, dan dialah yang mematikan. Dia melihat memang truk tangki itu menurutnya tidak ada isinya saat itu, kosong. Dan ini juga di sebelah kiri saya, warga dampak dari kejadian ini, warga pun memasang pembatasan jam operasional dari truk trailer. Ini dilarang untuk beroperasi untuk pagi di pukul 6 sampai pukul 9 pagi, dan di sore hari di pukul 16 sampai pukul 21. Mengapa Putri, Celia, dan pemirsa? Karena memang
Di sini menurut keterangan warga sering juga terjadi kecelakaan dan di sini banyak sekolahan, banyak sekali anak-anak sekolah pelajar. Berbahaya untuk tiga rawan yang tadi disebutkan. Dan saya akan mengajak juga, seperti saya dan pemirsa, di sini kembali ada tanda putih dari putih ini yang ditanda oleh polisi. Ini juga ada sebuah kejadian di mana salah seorang korban ditabrak di sini, seorang guru. Lalu di sini, pemirsa, di sebelah kanan saya, ini ada puing-puing atau bekas dari kecelakaan, yang mana masih ada kaca-kaca ataupun tempat mobil lainnya di sini yang telah dikumpulkan di satu titik atau di satu lokasi. Dan berakhir kami ajak lagi kita berjalan sedikit di mana tempat truk tangki menabrak atau tempat truk tangki berhenti terakhir, jadi di pencucian motor, karena di situ juga dapat dilihat temboknya pun ambruk karena ditabrak oleh truk tangki yang berwarna putih biru ini. Dan memang berdasarkan informasi sementara, Putri saya dan pemirsa, korban meninggal 5 dan korban luka ada 7 yang mana dilarikan ke rumah sakit dan juga sebagian telah dibawa ke kediamannya. Namun belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian. Sementara demikian, kembali ke Putri dan saya di studio. Ya, terima kasih Faris Naufal mengabarkan langsung dari Jakarta Utara. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi dari keluarga Dr. Aulia, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Undip yang membuat laporan ke Polda Jawa Tengah atas kematian putrinya. Sesaat lagi kami akan kembali. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini keluarga Dr. Aulia, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS Undip, membuat laporan ke Polda Jawa Tengah terkait kasus kematian putrinya. Pihak keluarga datang ke kantor SPKT Polda Jateng didampingi kuasa hukum dan tim dari Inspektorat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kuasa hukum. Rabu siang, Ibunda Dr. Aulia didampingi kuasa hukum dan tim dari Kemenkes RI datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Jateng. Pihak keluarga mengadukan permasalahan yang dialami Dr. Aulia kepada polisi. Menurut Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, laporan diterima langsung oleh Kepala SPKT Polda Jateng. Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti laporan itu sesuai prosedur yang ada. Pengaduan ini nantinya akan menjadi dasar polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Informasi lain seperti hasil investigasi dari Kemenkes terkait kasus kematian Dr. AR yang diduga meninggal karena bunuh diri akibat tekanan senior dan juga soal kabar pemalakan maupun pelecehan yang dialami korban saat menjalani PPDS di RSUP Karyadi akan didalami satu persatu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan perbarui informasi mengenai perkembangan penanganan kasus kematian Dr. Aulia Risma. Saat ini kita sudah tersambung dengan Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, dan juga Michelle Ahmad, kuasa hukum keluarga Dr. Aulia Risma. Selamat siang Bapak-Bapak. Siang. Selamat siang. Baik. Mungkin saya mau ke Pak Kombes terlebih dahulu. Pak, seperti apa perkembangan kasus dari kasus almarhum Dr. Aulia ini? Ya. Terima kasih. Alhamdulillah kemarin Ibunda almarhumah Dr. Risma sudah datang ke Polda, langsung ke SPKT bagian pelayanan pengaduan bersama pengacara, tim pengacara dan tim dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Laporan langsung diterima dan langsung kita lakukan diskusi oleh pihak SPKT dan langsung dibuatkan laporan polisi. Tentunya hal itu sangat kita tunggu karena adanya laporan polisi ini sebagai dasar kita untuk melakukan penyelidikan dan diharapkan data-data yang diberikan oleh pelapor itu dapat mendukung kita untuk mengawali proses penyelidikan ini lebih intensif. Demikian, Mbak.
Oke, Pak Artanto, boleh dirincikan data-data dan juga bukti apa saja yang sudah diserahkan ke kepolisian saat ini? Ya, di sini ada tim pengacara, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh tim pengacara yang lebih akurat ya datanya ya. Pada prinsipnya secara garis besar, Ibunda membawa data-data awal ya untuk sebagai bahan seperti dokumen-dokumen, kemudian screenshot dari percakapan di WA, kemudian ada invoice dari pemesanan hotel dan sebagainya. Nah, ini sebagai dasar kita untuk berpijak mengawali dari langkah penyelidikan. Baik. Oke, saya mau beralih ke Pak Misyal. Pak Misyal, kemudian berkas-berkas atau bukti-bukti apa saja yang sudah diberikan kepada pihak kepolisian, dan dalam hal ini kemudian apakah pihak keluarga ini menuntut secara personal atau dari universitasnya ini? Baik, terima kasih Mbak. Bukti-bukti yang kami lampirkan pada saat kami melaporkan kemarin, itu diantaranya almarhumah itu memiliki 3 buah HP ya. Tentunya bukti-bukti percakapan beliau dengan rekan-rekannya, dengan para senior, itu yang kami lampirkan sebagai bukti, dan ada beberapa saksi. Jadi di bukti intimidasi, pemerasan, terus ya intimidasi dan pemerasan itu yang kita lampirkan. Apakah ini secara pribadi begitu, maksudnya tertuju untuk pribadi tertentu atau ini untuk pihak universitas dari FK Undip sendiri atau bagaimana? Itu kita belum tahu Mbak, karena korbannya sendiri kan ini meninggal ya. Beliau yang mengalami, jadi dengan bukti-bukti yang kita punya itu kita berikan kepada pihak kepolisian, dan polisian sedang bekerja. Kita nggak tahu nanti itu pelakunya siapa saja, ada pembiaran dari institusi atau hanya pribadi-pribadi mereka, itu kita belum tahu. Yang jelas yang kita baca di situ itu baru dari senior-seniornya. Karena di sini nggak masuk akal dari jam belajarnya yang dari jam 3 sampai jam 1, jam 3 dini hari. Itu setiap hari, Mbak. Ini lebih keras daripada pelajaran di kemiliteran. Dari jam 3 sampai jam 1 setiap hari hingga jatuh sakit, hingga almarhum ini dioperasi 2 kali. Terjadi penyempitan saraf di tulang belakang. Oke, Pak Misyal, ini kalau misalnya dilihat dari pemerasan yang dilakukan oleh seniornya begitu kepada Aulia, Dr. Aulia, ini berapa total jumlah pemerasan yang dilakukan? Itu saya belum bisa ngomong karena kepolisian sedang bekerja sekarang. Pelajari semua isi handphonenya, dari hasil-hasil percakapannya. Jadi mereka sedang bekerja, saya nggak bisa bicara itu. Cuman yang perlu saya tegaskan di sini bahwa almarhum itu bukan meninggal karena bunuh diri. Itu nggak benar kalau begitu. Anda melapor ini bersama dengan pihak keluarga, didampingi juga oleh pihak Kemenkes Republik Indonesia. Artinya Kemenkes Republik Indonesia saat ini mendukung aksi yang dilakukan oleh pihak keluarga, bahwa ada dugaan pemerasan dan intimidasi tersebut. Sangat mendukung, Pak Menteri sangat mendukung. Bahkan sebelum kami melapor, sebetulnya keluarga tidak mau melapor karena mereka khawatir dan sering mendapatkan perlakuan intimidasi. Ya inilah yang sedang kami gali. Sampai terakhir mereka perlu jaminan dari Menteri, dari Pak Menteri, hingga mereka membuat surat permohonan bahwa mereka akan diberikan jaminan, baik secara fisik dan lainnya. Dan Pak Menteri sudah membalas, dan Pak Menteri menyatakan beliau memberi jaminan. Dan perkara ini sudah menjadi atensi, Pak. Bukan hanya di kementerian, Presiden pun mengatensi perkara ini. Nah, ini artinya laporan sudah diberikan begitu kepada Kepolisian Jawa Tengah, tetapi saat ini kalau dilihat apakah penyelidikan sudah dilakukan dan apakah sudah ada saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini, Pak Artanto? Terima kasih, Mbak. Setelah laporan polisi kemarin kita terima dan kita buat dan kita sampaikan kepada pelapor bahwa kita akan menindaklanjuti laporan ini. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap ibunda almarhumah Dr. Risma. Kemudian kita ambil keterangan, dan dari siang sampai sore kurang lebih jam 6 kita periksa. Beliau ingin istirahat karena capek. Kemudian hari ini kita lanjutkan lagi pemeriksaan guna melengkapi
informasi atau laporan polisi, sehingga dengan dasar pemeriksaan kemarin dan lanjutan pemeriksaan hari ini kita bisa baru memulai kegiatan penyelidikan tersebut. Baik, Pak Artanto, kalau misalnya ternyata memang dugaan pemerasan ataupun juga pemalakan ini memang benar adanya begitu, lalu apakah kemudian nanti bagaimana nanti hukumnya, sanksinya atau pasal sangkaannya? Apakah ke institusinya, ke universitasnya, atau mungkin nanti akan polisi mencari gitu pihak-pihak yang memang sudah melakukannya? Kita harus melakukan penyelidikan dahulu, jangan menduga-duga ya. Kita menganut asas praduga tak bersalah. Kita harus buktikan dulu dari laporan tersebut, harus kita buktikan dan kita yakini bahwa barang bukti atau alat bukti nanti yang kita dapatkan bisa mengarah ke tersangka. Dan oleh karena itu proses kegiatan penyelidikan ini membutuhkan kerjasama dari pihak terkait, dari pihak keluarga, kemudian dari pihak institusi, baik dari Kementerian Kesehatan sendiri maupun dari Universitas Undip itu sendiri dan berbagai pihak. Oleh karena itu kita masih berproses, Mbak. Ini masih langkah awal. Ibunda almarhum hari ini masih dalam proses pemeriksaan. Kita harus hati-hati sekali dalam kegiatan penyelidikan ini, karena kita harus betul-betul prosedural dan kompetensi kita betul-betul harus meyakini pembuktian tersebut. Oke, Pak Artanto, ini kalau kita melihat kasus perundungan yang terjadi antara senior ke junior ini, apakah juga ada kemungkinan ini senior melakukan perundungan terhadap juniornya? Ini dikarenakan dulu ketika menjadi junior ini juga dilakukan perundungan yang sama. Apakah ada indikasi tersebut, Pak? Ya, nanti dalam penyelidikan ini semoga dapat terungkap. Dan oleh karena itu harus dilakukan penyelidikan yang mendalam. Demikian, Mbak. Baik, saya mau ke Pak Misha lagi. Pak, untuk delik aduannya ini apakah hanya pemerasan dan pemalakan saja atau ada lainnya? Bisa ada yang lainnya, Mbak, masih bisa berkembang, Mbak. Kita baru lapor. Karena kita tadinya kesulitan karena keluarga tidak mau buat lapor. Biarlah polisi bekerja dulu dengan bukti yang kita berikan. Yang jelas di sini ada pembiaran dari pihak Kaprodi. Jadi keluarga almarhum sudah sering memberitahu tentang jam kerja dan tentang keluhan-keluhan dari almarhumah, tapi tidak ada respon yang positif dari pihak Undip. Baik. Baik, terima kasih Pak Michel dan juga Pak Artanto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu dan terima kasih atas waktunya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Viral video seorang ibu yang anaknya menjadi korban ruda paksa oknum kepala desa dan mantan kepala desa. Dalam video yang viral tersebut, sang ibu minta keadilan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri karena tidak ada kepastian hukum. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Presiden, Pak Jokowi, Pak Kapolri, anak saya dicabuli 2 orang, kepala desa dan mantan kepala desa. Sudah 7 bulan, lapor polisi belum juga ada kejelasan. Sebuah video curhatan seorang ibu yang meminta keadilan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri atas peristiwa pemerkosaan yang menimpa anak gadisnya 7 bulan silam viral di media sosial. Dalam video tersebut, sang ibu mengungkapkan anak gadis yang berusia 17 tahun mengalami pemerkosaan yang dilakukan oknum kepala desa dan mantan kepala desa di Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke polisi sejak Januari 2024 dan ditangani Satreskrim Polres Muna. Namun sejak dilaporkan hingga saat ini kedua pelaku masih belum dilakukan penahanan dan bebas berkeliaran. Peristiwa yang menimpa siswi SMA ini terjadi pada Oktober 2023 lalu. Sang kades mendatangi rumah tempat tinggal korban pada malam hari, yang kebetulan saat itu korban hanya sendirian. Tanpa rasa canggung, sang kades langsung memaksa korban berhubungan badan. Pertengahan Desember 2023, oknum kades kembali menggauli korban di tempat yang sama. Pada tanggal 6 Januari 2024, korban melaporkan oknum kepala desa dan oknum caleg di Polsek Bone.
Kemudian tanggal 8 Januari 2024 dilakukan pemeriksaan korban di Polres Muna. Kemudian pelaku juga diperiksa. Setelah itu dilakukan penahanan oleh Polres Muna terhadap oknum kepala desa. Menjelang beberapa hari, oknum kepala desa mengalami sakit, maka diajukanlah penangguhan. Akibat peristiwa yang menimpanya, kini korban mengalami trauma. Keluarga korban juga kini masih tetap berjuang mendapatkan keadilan. Keluarga korban berharap Presiden Jokowi dan Kapolri dapat memberi keadilan bagi korban. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Saya dicabuli 2 orang, kepala desa. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi dan juga kejadian dan kronologi dari kejadian ini, pemirsa saat ini sudah terhubung bersama dengan kami, Bapak Haryono, paman dari korban. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, Pak Haryono, ini sudah dilaporkan dari bulan Januari lalu, artinya sudah berapa bulan, sudah 8 bulan lamanya, lebih bahkan. Laporan ini sudah dilayangkan ke kepolisian setempat. Apa kemudian yang menjadi alasan sehingga terduga pelaku ini belum juga diproses? Ya, ini terduga pelaku belum ditahan. Kemarin tanggal 8 Juni ada surat panggilan RG untuk diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Muna. Tetapi di surat ajuan itu ada surat kuasa diduga dipalsukan karena orang tua korban tidak pernah bertanda tangan di atas surat kuasa itu. Oke. Baik, lalu apakah kemudian pihak keluarga menghadiri undangan tersebut, surat tersebut? Kemudian di tanggal 8 Juni itu, sebagian masyarakat dan orang tua korban menghadiri panggilan RG. Di dalam ruangan RG itu, kemudian ditanyakanlah orang tuanya itu bahwasanya pernahkah bertanda tangan di surat kuasa itu. Kemudian orang tua korban mengatakan dia tidak pernah bertanda tangan di atas surat kuasa itu. Kemudian bibinya juga ditanya di situ, siapakah yang bertanda tangan di atas surat kuasa itu? Dia tidak mengakui juga. Tetapi di ruangan RG itu anak korban sendiri yang mengakui bahwasanya dia yang tanda tangan di atas nama orang tuanya. Di sini yang menimbulkan kecurigaan, siapakah yang mengonsepkan itu surat kuasa dan siapa yang menyuruh ini korban bertanda tangan di atas nama orang tuanya. Oke. Itu artinya ada paksaan begitu ya Pak, tapi sejauh ini keluarga masih belum mengetahui begitu? Keluarga saat ini belum mengetahui, tapi kita menduga ada oknum-oknum yang lain yang ingin mengintervensi ini permasalahan. Kemudian di saat itu RG itu digelar, orang tua korban menolak untuk dilanjutkan. Termasuk Kapolseknya juga ikut menolak, KBO-nya juga ikut menolak. Maka gugurlah RG itu pada saat itu. Kemudian setelah gagalnya RG itu, keluarga korban dan sebagian masyarakat berharap pelaku ini segera diamankan. Tetapi kenyataannya sampai sekarang pelaku tidak juga diamankan. Bahkan P21-nya dikembalikan dari kejaksaan. Baik, Pak Haryono, jadi artinya ini kemudian tidak proses hukumnya ini tidak berjalan begitu karena memang ada surat palsu ya, surat yang artinya menyelesaikan ini secara kekeluargaan yang kemudian ditandatangani oleh orang lain, bukan dari orang tua korban gitu ya. Itu yang menjadi kemudian proses hukumnya tidak berlanjut, maksud Anda? Iya. Ya, sepertinya seperti itu. Oke. Baik. Kemudian, lalu upaya ya? Ya, silakan Pak Haryono. Kita melakukan upaya-upaya untuk menempuh jalur hukum. Di saat itu juga kita ke Polres
untuk kita mempertanyakan kelanjutan ini kasus. Tapi sampai sekarang entah apa yang jadi permasalahan kasus ini belum juga ada titik terangnya. Oke, ini artinya setelah viral, video ini viral begitu, ini masih belum ada titik terang sama sekali, begitu Pak? Yang sekarang ini yang menjadi kendala, ya, anak korban ini sekarang tidak kelihatan, bahkan dia menghilang. Dan keberadaan sekarang tidak diketahui. Dan di sini sejak kapan yang Pak sering intens berkomunikasi dari siang menghilangnya ini sejak kapan kemarin, Pak? Kemarin jam 3. Oke. Jam 3 sore. Anak korban ini maksudnya ponakan Anda atau anak pelaku maksudnya? Anaknya korban. Korbannya. Anaknya, oh korbannya, maksud Anda korban ini masih di bawah umur begitu ya, jadi korban anak begitu ya. Oke baik, silakan Pak Haryono lanjutkan. Kemudian sekarang yang menjadi kegundalan seorang ibu, dia mengkhawatirkan keberadaan anaknya ini di mana. Oke. Dan di sini orang tua korban ada yang mencurigakan ada oknum-oknum yang sering intens berkomunikasi dengan korban. Oke, Pak Haryono, ini ada kecurigaan, ada oknum yang menculik begitu atau membawa korban begitu. Tapi sudah dilaporkan belum untuk hilangnya korban ini? Kehilangan korban, ini korban hilang kedua kalinya. Itu hari tempat kita laporkan, ada suaminya bibinya yang menelpon ibu korban. Bahwasanya korban sudah ditemukan dari bau-bau dan dikembalikan di Siompu. Baik, sampai Pak Haryono, kemudian diduga pelakunya ini adalah oknum kepala desa itu, Anda dapat atau pihak keluarga dapat informasinya dari mana? Informasinya dari korban sendiri. Pada tanggal 6 Januari Seperti apa itu, ceritanya Pak? Pada tanggal 6 Januari, hari Sabtu, sekitar jam 3, korban bersama bibinya dan kakeknya melapor ke Polsek Bone. Kemudian, di tanggal 8, maka diarahkanlah ke Polres untuk diperiksa keterangan korban dan sekalian divisum. Oke, Pak Haryono, ini ruda paksa yang terjadi kepada korban, ini kejadiannya sudah berapa lama, Pak? Terhitung dari sekarang sudah mau masuk menjelang 8 bulan. Dan sampai sekarang terduga pelaku kepala desa dan mantan kepala desa belum juga ditahan. Baik. Selama 8 bulan berarti korban tidak berani bercerita kepada keluarga. Dan kemudian Januari baru mulai melaporkan kasus ini. Apa yang terjadi? Apakah mendapat tekanan dari oknum kepala desa? Dari keterangan korban, dia ada tekanan dari oknum kepala desa bahwa setelah dilecehkan dan dikasihkan uang 50.000 dan dilarang untuk bercerita sama siapapun. Oke. Kemudian Pak Haryono, apakah dari pihak keluarga ini? Baik, Pak Haryono, apakah pihak keluarga ini sudah sempat untuk bertemu dengan kepala desa tersebut? Selama dia balik dari Papua orang tua korban, dia belum ketemu sama kepala desa, tetapi dia pernah melihat oknum kepala desa melintas di depan rumahnya berboncengan sama istrinya memakai sepeda motor. Itu yang menjadi rintihan hati seorang ibu merasa kesakitan. Baik Pak Haryono, semoga ya.
Dan kemudian baik Pak Haryono, pelaku, ya kami sudah menangkap informasinya saat ini pihak keluarga ini menuntut keadilan begitu ya atas kasus ruda paksa yang menimpa ponakan Anda begitu yang saat ini juga masih hilang begitu. Semoga menemui titik terang dan semoga korban ini tidak takut kembali pulang ke rumah dan semoga ini menjadi perhatian ya bagi pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak terkait lainnya agar bisa memberikan titik terang dalam kasus ini dan semoga pelakunya ini bisa tertangkap begitu ya Pak Haryono. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang, sehat selalu Pak Haryono. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini puluhan siswa PAUD dan TK di Sleman, Yogyakarta berebut gunungan jajanan tradisional dalam acara kirap budaya. Kegiatan ini digelar untuk memperkenalkan jajanan tradisional kepada anak-anak di tengah gempuran makanan siap saji dari luar negeri. Puluhan siswa PAUD dan TK Uswatun Hasanah Gamping Sleman berebut gunungan yang berisi jajanan tradisional. Dalam hitungan menit, gunungan setinggi 1 meter itu langsung ludes. Sebelum diperebutkan, gunungan tersebut diarak keliling lingkungan sekolah sejauh 500 meter. Isi gunungan berbagai jajanan tradisional seperti combro, getuk, wajik, hingga jajanan sekolah. Selama kirap, para siswa juga mengenakan kostum unik yang dihias dengan kertas dan daun. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengenalkan jajanan tradisional khas Indonesia di tengah menjamurnya makanan siap saji dari luar negeri. Beberapa waktu ini anak-anak sulit sekali ya untuk mengkonsumsi makanan tradisional karena kita harus mengembalikan mereka pada kearifan lokal, jadi supaya mereka cinta lagi kepada makanan tradisional, kembali ke makanan yang sehat. Sejumlah siswa mengaku senang bisa ikut berpartisipasi dalam kirap jajanan tradisional ini. Adek ini tadi rebutan dapat apa, Dek? Combro. Tadi rebutan seru nggak, Dek? Jauh nggak tadi jalannya? Seneng nggak? Seneng. Enak nggak, Dek, makanannya? Acara diakhiri dengan makan jajanan bersama antara siswa dan para guru. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan insentif fiskal kategori kinerja penurunan angka stunting sebesar 6,4 miliar rupiah. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada acara Rakornas Percepatan Penurunan Angka Stunting. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi perhatian pemerintah pusat dalam upaya keras untuk menurunkan angka stunting dengan menerima penghargaan insentif fiskal sebesar 6,4 miliar rupiah. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara Rakornas Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pihaknya telah menerima laporan tentang upaya pencegahan stunting melalui intervensi serentak yang telah dilaksanakan di seluruh kabupaten kota, di mana data dari intervensi yang didapatkan harus dimanfaatkan untuk program berikutnya. Prevalensi stunting turun dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Artinya dalam 5 tahun kita bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3% atau rata-rata 1,85% per tahunnya. Di sisi lain, menurut PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, penghargaan yang kedua kalinya ini akan memberikan motivasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan akan dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menuntaskan misi penurunan angka stunting. Selama ini kan kita juga menggunakan anggaran-anggaran yang terus kami tingkatkan ya dari tahun ke tahun dalam hal penanganan stunting. Yang tentunya kita dengan sasaran adalah beberapa lokasi ataupun kabupaten kota yang tingkat stuntingnya masih tinggi gitu. Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, artinya kita provinsi juga kemudian juga bersama-sama dengan kabupaten kota selalu
berintegrasi atau berkolaborasi ya untuk menangani stunting ini. Kita tidak hanya bisa sendiri. Pemprov Jateng menganggarkan dana sebesar 194,6 miliar rupiah untuk percepatan penanganan stunting. Anggaran tersebut diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota, terutama yang kasus stuntingnya masih tinggi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan penyandang disabilitas dari berbagai daerah yang kesulitan mencari kerja ditampung di Difabel Zone untuk dilatih menjadi perajin batik tulis di Bantul, Yogyakarta. Hasil produksi kain batik dari komunitas difabel ini ternyata sudah banyak diekspor ke berbagai negara. Inilah deretan kain batik yang sudah dalam bentuk baju, tas, sejadah, dan aneka macam souvenir dengan bahan kain batik karya komunitas difabel di Difabel Zone, Triharjo Pandak, Bantul, Yogyakarta. Kualitasnya ternyata sudah standar ekspor. Meski memiliki keterbatasan, semangat mereka untuk mandiri sangat besar. Setiap hari, puluhan penyandang disabilitas memproduksi kain batik tulis. Kerajinan hasil karya dari komunitas difabel ini telah diekspor ke Jepang dan Jerman. Kemudian, masih ada lagi pesanan dari luar negeri yang saat ini tengah diselesaikan oleh perajin komunitas difabel. Rahmat Saah, penyandang difabel, mengaku senang bisa membatik sehingga bisa mandiri dan mendapatkan penghasilan. Sebelum menjadi perajin batik, Rahmat kesulitan mencari pekerjaan dengan keterbatasan yang dimilikinya. Batik, kerja di sini juga banyak belajar, Pak. Kalau untuk saya sendiri belajar karena saya bukan orang berpendidikan, jadi dengan pendidikan rendah, saya banyak belajar di sini. Kita pengen pemberdayaan mereka, karena kan selama ini kan karena mereka cenderung yang mungkin pandangan kurang baik, jadi kan kita buktikan bahwa mereka juga bisa berkarya. Saat ini, lebih dari 50 orang difabel yang bersama-sama berkarya. 8 penyandang difabel menginap di rumah workshop Difabel Zone di Triharjo Pandak, Bantul, sedangkan puluhan lainnya membatik di rumahnya masing-masing. Dan jika sudah selesai, hasil karyanya disetorkan di rumah workshop Difabel Zone. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Momen haru mewarnai pernikahan dua sejoli penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo yang melangsungkan pernikahan di hadapan penghulu. Menggunakan bahasa isyarat dalam melafalkan akad nikah, pasangan tunawicara ini resmi menjadi pasangan suami istri. Momen haru mewarnai pernikahan pasangan Yusuf Khairul Effendi dan Rahma Dwi Prahanendi, warga Pleret Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan menggunakan bahasa isyarat serta penerjemah dalam melafalkan akad nikah, pasangan tunawicara ini resmi menjadi pasangan suami istri. Keluarga dan kerabat dari kedua mempelai mengiringi proses pernikahan pasangan Yusuf dan Rahma yang mendapat layanan khusus dari Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Meski ada sedikit perbedaan dalam prosesinya, namun syarat syariat pernikahan tetap wajib dipenuhi. Memberikan pelayanan kepada kelompok rentan, dalam hal ini kelompok disabilitas tunawicara. Layanan kami berikan secara istimewa karena mensinergikan yang pertama hukum agama, kedua tentu sesuai dengan aturan pemerintah bahwa dalam pelaksanaan pernikahan harus tercatat dan diawasi. Kami dan keluarga Ibu Sri Handayani untuk menikahkan anak saya hari ini. Terima kasih banyak. Selain memberikan pendamping saat proses pernikahan, Kemenak Kulon Progo juga memberikan bantuan ekonomi dan 1 paket dokumen administrasi kependudukan baru bagi mempelai tersebut. Layanan ini diberikan untuk mempermudah kelompok rentan saat menjadi keluarga mandiri kelak. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan.
Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, gudang kapas pabrik Kualram 2 di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terbakar hebat pada Kamis dini hari. 13 unit pemadam kebakaran ini berjibaku memadamkan api yang masih berkobar. Api berkobar besar dari area luar, tampak asap tebal tinggi akibat material kapas yang terbakar. Akibat kebakaran, pegawai pabrik diliburkan. Tugas keamanan menyebut saat awal kebakaran, pegawai shift malam lari berhamburan keluar area pabrik. 13 unit damkar gabungan dari Sumedang dan Kabupaten Bandung, BPBD, hingga mobil tangki warga dikerahkan untuk memadamkan api. Api yang sulit dikendalikan lantaran banyaknya material kapas yang terbakar, petugas melakukan penyekatan agar titik api tidak menyebar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, pemirsa. Ya pemirsa, dua perampok babak belur dihajar massa usai menggasak uang ratusan juta di Kota Tangerang, Banten. Para pelaku merupakan spesialis gembos ban yang telah beraksi di banyak tempat dengan sasaran korban yang baru ambil uang di bank. Inilah video amatir warga yang menangkap dua perampok dihajar massa di Jalan Cipete, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Warga mengikat dan menyeret kedua pelaku hingga babak belur. Warga mencurigai dua pria babak belur tersebut adalah komplotan perampok, lantaran di salah satu tas mereka ditemukan uang sebanyak 100 juta rupiah. Beruntung aksi massa tersebut dapat dilerai setelah petugas dari Polsek Pinang tiba di lokasi dan mengamankan dua pelaku bersama barang bukti berupa uang 100 juta rupiah dan 1 unit sepeda motor. Kapolres Metro Tangerang, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menjelaskan, pelaku merupakan spesialis gembos ban yang biasa mengincar korban usai mengambil uang di bank. Jadi memang pelaku ini dari hasil keterangannya bahwa dia mengikuti korbannya sejak dari bank. Jadi dia pelaku itu sempat masuk ke bank nyari sasaran, ya. Nah di situ dia melihat korban ini keluar dari bank membawa bungkusan yang cukup besar, sehingga inilah yang akhirnya dia ikuti dan jadiin target. Para pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Petugas juga akan mencari korban yang lain untuk memastikan di mana saja para pelaku beraksi. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 2 orang pelaku hipnotis dengan sasaran lansia ini ditangkap tim gabungan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri bersama dengan Satreskrim Polresta Belerang, Batam. Kedua pelaku ditangkap setelah menguras harta korban lansia senilai 273 juta rupiah. Dua orang pelaku hipnotis terekam kamera pengawas CCTV dari salah satu mal Batam setelah melakukan aksinya. Keduanya kerap mencari target khusus lansia dengan cara menghipnotis. Dari aksinya ini, pelaku berhasil memperdaya korban dan menguras harta korban senilai 273 juta rupiah melalui ATM. Para pelaku berpura-pura menyapa korban di salah satu mal, kemudian memperdaya korban dengan mengatakan bahwa ada orang yang menyakiti korban dan memasukkan 7 buah jarum ke dalam tubuh korban. Dan jarum tersebut harus segera dikeluarkan dari dalam tubuh korban. Korban kemudian kaget dan masuk perangkap. Setelah berhasil memperdaya korban, pelaku meminta korban mengambil ATM dari rumah dan kemudian diserahkan kepada pelaku disertai nomor PIN ATM.
Sehari setelah itu korban sadar dan mengecek saldo, ternyata uang tabungannya sudah ludes. Di Treskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Doni Alexander mengatakan kedua pelaku ditangkap tim gabungan di wilayah Lombok. Keduanya merupakan pelaku hipnotis dengan sasaran lansia di berbagai kota. Dari hasil proses investigasi kami dan didasari dari scientific investigation kami dari data CCTV, kami mendapatkan informasi dengan dukungan warga masyarakat berangkat ke wilayah NTB. Dan akhirnya dari tim gabungan Polda Kepri dan Polresta Barelang berhasil mengungkap 2 tersangka kasus modus hipnotis dan masih dalam proses pengembangan apakah ada korban di wilayah Jakarta, Bali, dan NTB. Dari tangan tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti hasil kejahatan pelaku berupa tas, uang, dan barang lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang anak tega melukai kedua orang tua kandungnya dengan senjata tajam jenis mandau karena tidak diberi uang untuk membeli handphone. Ade berusia 23 tahun di Meliau, Kabupaten Sanggau, Pontianak, Kalimantan Barat melukai ibunya di bagian bahu, tangan kanan dan juga tangan kiri, serta bagian punggung. Ia juga dengan tega melukai ayahnya di sejumlah bagian tubuh hanya karena hal sepele, tidak diberikan uang sebesar 2 juta rupiah untuk membeli telepon genggam. Kedua orang tua kandung pelaku ini mengalami luka berat dan dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Setelah melukai kedua orang tuanya, pelaku Ade hendak kabur menggunakan sepeda motor ke kampung istrinya di Kecamatan Hulu, namun berhasil dicegah oleh polisi dan langsung diamankan ke Polres Sanggau. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sejumlah persiapan dilakukan menjelang Misa Kudus Paus Fransiskus yang akan digelar hari ini di 5 September di Gelora Bung Karno, Jakarta. Misa Kudus ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 90.000 orang, pemirsa. Misa Kudus bersama Paus Fransiskus ini akan digelar pukul 17 hari ini. Koordinator acara dari Konferensi Wali Amanat Gereja untuk di GBK, Mulyawan Margadana, menyatakan persiapan telah mencapai 90%. Persiapan termasuk gladi kotor hingga gladi bersih, serta menyiapkan kursi-kursi di pinggir lapangan untuk umat yang akan menghadiri Misa Akbar. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan Misa Kudus bersama dengan Paus Fransiskus ini, sudah ada rekan kami Kristanti Yosefa di GBK saat ini. Kristanti, apakah persiapan ini sudah 100% untuk menjelang Misa Akbar yang akan dilakukan sore nanti? Baik Putri, Salia dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hingga saat ini situasi di sekitar Stadion Madia di GBK Jakarta Pusat ini memang sudah tampak persiapan sudah hampir 100%, di mana sampai sejauh ini pengamanan semakin diperketat menjelang segera dimulainya misa yang diperkirakan ini akan mulai pada sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Adapun dari pukul 1 tadi, sekitar pukul 1 tadi hingga sampai saat ini pasukan pengamanan terus berdatangan,
pemirsa di sekitar Stadion Madia. Kami melihat tadi kedatangan dari pasukan Pas Pampres, kemudian juga dari TNI dan Polri, ada juga dari Brimob dan juga tim Gegana yang juga sudah berjaga-jaga di sekitaran Stadion Madia di tempat kami mengabarkan saat ini. Selain itu juga di bagian ring road atau di luar dari Stadion Madia, ini pihak panitia juga sudah sejak siang hari tadi menghimbau agar para umat Katolik yang masih berada di luar dari Stadion Madia maupun utama untuk segera memasuki area Stadion Utama dan juga Madia. Yang akan segera dimulai. Adapun para umat yang sudah mendaftar ini juga bisa untuk memasuki tempat di mana mereka sesuai dengan daftar yang sudah mereka lakukan seperti itu. Karena di luar tempat mereka mendaftar atau dibilang yang sudah diberikan oleh pihak panitia ini juga sudah tertulis tempat duduk mereka, baik itu barisan maupun tempat duduk yang sudah ditentukan juga oleh panitia. Sementara itu kita, saya dan juga Putri, sampai sejauh ini pengamanan masih diperketat mengingat alurnya nanti pos Franciscus akan masuk terlebih dahulu ke Stadion Madia sebelum nanti bertolak di Stadion Utama. Sekarang demikian. Saya dan juga baik, terima kasih rekan kami Kristanti Yosefa yang tadi mengabarkan bagaimana situasi terkini di GBK saat ini menanti jelang Misa Akbar yang akan dilakukan pada 17.00 waktu Indonesia Barat. Menghitung jam lagi ya Putri ya, setelah 35 tahun masyarakat Indonesia akhirnya masyarakat Katolik di Indonesia ini bertemu dengan Paus Franciscus kali ini dan juga melangsungkan Misa Akbar. Tapi kalau kita lihat sebelumnya Putri, ini Paus Franciscus telah melakukan beberapa kunjungan terlebih untuk mengunjungi Presiden RI Jokowi. Ya, tapi sebelumnya pemimpin umat Katolik sedunia ini, Paus Franciscus, berkunjung ke Masjid Istiqlal untuk dialog antar tokoh agama. Kedatangannya disambut dengan tabuhan marawis serta tamu undangan lintas agama pemirsa. Welcome to Istiqlal Mosque. Gema tabuhan marawis mengiringi kedatangan Paus Franciscus di Masjid Istiqlal Jumat pagi. Masyarakat lintas agama yang sudah menunggu Paus sejak pagi hari ini langsung menyambutnya pemirsa. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menerima kehadiran pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia ini. Ya pemirsa, ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan ketika Paus Franciscus mengunjungi Masjid Istiqlal. Ayat Alkitab juga dibacakan di momen yang damai dan penuh kasih itu. Ada dua ayat suci Al-Quran yang dibacakan di hadapan Paus Franciscus. Selama pembacaan berlangsung, Paus mendengarkan dengan hikmat. Yang pertama dilanjutkan adalah surat Al-Baqarah ayat 62. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lalu Al-Hujurat ayat 13 yang tafsirnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Selain pelantunan Al-Quran, ayat dari Injil Lukas bab 10 ayat 25-37 juga dibacakan, yakni tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Pemirsa, kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia menyita perhatian masyarakat. Selain para politisi, kalangan selebriti pun ikut menyambut kedatangan Paus Franciscus meskipun hanya lewat media sosial.
Sejumlah artis mengunggah curhatan mereka terkait kedatangan Paus Fransiskus yang bersejarah. Donna Agnesia mengunggah fotonya saat berada di katedral tahun 2021 lalu beserta cutting figur Paus Fransiskus. Dalam unggahannya, Donna merasa sedih lantaran tak bisa ikut misa secara langsung. Suami Donna Agnesia, Darius Sinathrya, juga ikut mengunggah foto Paus. Darius mengucapkan selamat datang di Indonesia pada Paus Fransiskus. Jika Donna dan Darius hanya bisa mengunggah foto di media sosial, sejumlah selebritis tanah air justru berkesempatan bertemu langsung Paus Fransiskus. Salah satunya adalah Mary Riana. Mary bahkan berkesempatan bersujud dan mencium tangan Sri Paus di Jakarta Rabu kemarin. Dan paling menantang dalam hidup. Video bersimpuh dan menjabat tangan Paus Fransiskus diunggah Mary Riana di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Mary merasa bersyukur menghadiri momen kunjungan Paus ke Indonesia. Mary juga mengulas sekilas perihal alasan Paus memilih untuk mendatangi Indonesia. Menurutnya, Paus percaya jika dunia bisa belajar dari Indonesia. Di saat dunia sedang dihadapkan dengan berbagai peperangan, Indonesia berdiri sebagai bukti bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan. Pesohor dengan 3,8 juta pengikut ini menjelaskan dalam Instagramnya jika harmoni bisa terwujud dari keragaman. Mary Riana bertemu dengan Paus Fransiskus di Gedung Pemuda Kompleks Katedral Jakarta. Selain Mary, ada Happy Salma, Nadia Mulya, dan Chelsea Islan juga terlihat dalam video yang diunggah Mary. Seumur hidup saya nggak akan pernah lupa akan hari ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Pos Indonesia meluncurkan perangko yang bergambar Paus Fransiskus dalam rangka menyambut kunjungan apostoliknya ke Indonesia. Perangko seri khusus itu dicetak 4.000 lembar dan didistribusikan ke seluruh dunia. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Pos Indonesia meluncurkan perangko seri kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia di Plaza Maria, Gereja Katedral, Jakarta. Perangko seri kunjungan Paus ini diterbitkan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia 3 hingga 6 September 2024. Adapun, ini merupakan kali ketiga perangko seri Paus diterbitkan setelah 2 kunjungan seri Paus pada tahun 1970 dan 1989. Direktur Kominfo mengatakan bahwa perangko ini akan dicetak sebanyak 4.000 lembar dan akan diedarkan ke publik dalam bentuk pecahan Rp3.500 dan Rp40.000. Nantinya setelah perangko ini terbit, Bapak Karina, maka PT Pos Indonesia akan mendistribusikan ke seluruh dunia. Jadi tidak suatu kemungkinan nanti kita akan menemukan perangko ini ada di belahan dunia lain. Kunjungan Bapak Paus ini, bahwa Indonesia pernah menerima kunjungan Bapak Paus. Perangko seri khusus ini juga akan diberkati oleh Paus Fransiskus dalam misa suci di GBK pada Kamis 5 September. Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta, menyatakan pesan penting yang dibawa oleh perangko ini adalah mengenai persaudaraan dan bela rasa. Bahwa dengan diterbitkannya perangko ini akan tersebar sampai kemana-mana. Tentu yang kita harapkan bukan hanya barang perangko itu yang tersebar, tetapi pesan yang ada di balik perangko itu. Kehadiran pemerintah di dalam perkembangan Gereja Katolik di Indonesia, kehadiran Paus Fransiskus sebagai pimpinan Gereja Katolik, kehadiran yang ketiga di dalam sejarah yang selalu dilaksanakan di dalam rangka merawat dan mengembangkan hubungan yang baik antara kedua negara. Adapun rancangan desain dan moto yang tertulis dalam perangko telah disiapkan sejak tahun 2020. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Trinugroho, TV One mengabarkan. Usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang.
Pemirsa, Nisha Ahmad resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat pada Senin 2 September lalu. Benarkah Nisha yang awalnya kalah suara tersebut dilantik lantaran kader Partai PAN peraih suara terbanyak mengundurkan diri? Memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan. Di tengah sidang perceraiannya dengan sang suami Andika Rosadi, Nisha Ahmad bagaikan kejatuhan durian runtuh lantaran berhasil menyandang status sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029. Nisha dan 100 lebih anggota dewan lainnya dilantik di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin 2 September lalu. Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi. Banyak yang terkejut dengan dilantiknya adik Raffi Ahmad ini, lantaran sebelumnya Nisha tak lolos duduk di kursi parlemen. Suaranya kalah dengan caleg DPRD lainnya, Thorikoh Nasrullah Fitriah, sebanyak 8.000-an suara. Lewat akun media sosialnya, kakak Nisha Ahmad, Raffi Ahmad, mengucapkan selamat dan bersyukur atas terpilihnya sang adik menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Nisha terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil 2, fraksi Partai Amanat Nasional. Nisha mengaku bersyukur dan tidak mempersoalkan usilnya netizen yang mempertanyakan Nisha yang kalah suara namun lolos ke gedung parlemen. Ya, alhamdulillah saya dapat kewajiban sama tanggung jawab itu, mudah-mudahan bisa tanggung jawab. Itu masuk menggantikan itu PAW Bu Thorikoh atau gimana kan mekanisme dalam di PAN? Pokoknya saya di sini bagian dari Partai PAN, dapat tugas dari Partai PAN, insya Allah saya memberikan tugasnya sedang. Terima kasih. Teh, kalau disuruh milih komisi berapa rencana Teh? Nanti biar itu kan dirapatin lagi dulu, kita lihatlah nanti bismillah sama aja lah gimana, pokoknya penting tugas dikerjain yang Dapil 2 ya kabupatennya? Siap. Menanggapi kisruh lolosnya Nisha dalam kursi parlemen, KPU Jawa Barat menyebut surat DPW PAN disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2024. Perihal penggantian calon terpilih anggota DPRD Jawa Barat 2 yang melampirkan surat pengunduran diri atas nama Hajah Thorikoh Nasrullah Fitriah. Setelah kami klarifikasi dan membuat berita acara terkait klarifikasi tersebut, maka KPU Jawa Barat merevisi SK penetapan caleg terpilih yang tadinya Bu Hajah Thorikoh, kita rubah dari nomor yang memperoleh suara terbanyak kedua, yaitu Nisha Ahmad, yang ini kita tetapkan menjadi pengganti caleg terpilih atas nama Hajah Thorikoh. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan program khusus Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno. Saya Putri Windasari. Dan saya Celia Alexandra pamit undur diri dan sampai jumpa pemirsa. Terima kasih.